Ya orangnya itu aja. Itu aja ya. Nah ini kan jadi tantangannya, ada apa gitu loh. Kok sebegitu ngototnya, bukannya kita nggak menghargai hak kebebasan berpendapat, berserikat dan lain sebagainya. Kemana Pak Sumi Dasko Ahmad sangat legowo diterima Koalisi Masyarakat Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman, kali ini kita membahas satu hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di video kali ini teman-teman. Tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Yang kemarin ada demo-demo, saya sih agak ketawa-tawa juga. Agak ketawa. Karena agak beda Pak ya, kan ya. Saya kan ngamatin setiap ada momentum-momentum penting gitu ya Pak ya. Ada eskalasi demo. Kalau yang kemarin tuh nggak ada sambutan dari masyarakat. Ya. Jadi itu mereka demo berkali-kali nggak ada masyarakat keluar. Ya orangnya itu aja. Itu aja ya. Nah ini kan jadi tantangannya, ada apa gitu loh. Kok sebegitu ngototnya, bukannya kita nggak menghargai hak kebebasan berpendapat, berserikat dan lain sebagainya. Kemana Pak Sumi Dasko Ahmad sangat legowo diterima Koalisi Masyarakat Sipil. Terus pernah saya ngawal nemenin Mas Prasetyo Mensesnek menerima aspirasi teman-teman. Ya kita siap, namanya dialog dan lain-lain itu pasti siap. Cuman masuk kita ya datanya, faktanya yang benar gitu loh. Jangan kayak kemarin akhirnya undang-undang TNI juga dipleset-plesetin mulu. Jangan jadi mahasiswa monomon ya kan. TNI itu yang benar. Makanya diketatin. Ketatin yang mana? Pasalnya jelas. Pasalnya jelas ya. Undang-undangnya jelas. Terus benar. Ini loh tugas TNI. Ini loh usianya segini. Ini penempatannya segini. Seperti itu para saudara. Dan di luar itu harus pensiun. Harus pensiun. Harus pensiun. Ya. Tuh. Aduh. Kalau orang yang memang benar-benar keras bicaranya, benar-benar berpengaruh, itu kurang lebihnya pasti bukan saya kenal ya, paling nggak saya tahu lah gitu. Ini siapa? Oh ternyata ya hanya influencer yang sedang mencari nama gitu kan. Cari panggung ya kan. Oh ini adalah caranya dia, saya bilang. Setelah saya pikir, oh ini caranya dia. Kok ada followernya atau pengikutnya mengatakan bahwa wah dia ini sedang tidak baik-baik saja, kayaknya dia ini sedang diancam. Dan dia pun membuat seolah-olah dirinya itu sebagai seorang aktivis yang sedang diancam, yang sedang ditakuti oleh pemerintah gitu. Penguasa ya kan. Saya bilang, saya ngeliat ini kok sama kayak yang orang yang saya temuin, yang saya ceritakan tadi gitu kan. Ini kok sama gitu ya. Dia bukan siapa-siapa, dia membuat statement yang biasa-biasa juga. Setelah saya lihat biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang baru, hal yang sama seperti yang lain. Kok dia merasa dia spesial gitu. Jadi saya melihat ini kayak ya, saya baca-baca juga ya, orang-orang yang merasa dia penting. Siapa dia dia teman-temannya? itu bisa dibilang penyakit juga, tapi apa ya bahasanya ya? Luhut marahi pengamat yang kritik Prabowo tak data dan cuman bikin keruh Indonesia.
Guys, kondisi pemerintahan Prabowo sekarang ini lagi cukup banyak kritikan. Tapi bagi Luhut Binsar Panjaitan, kritikan dari pengamat itu cuma bikin suasana Indonesia makin keruh guys. Soalnya setiap kritikan pengamat itu nggak dikasih data yang jelas dan benar. Luhut sendiri marah karena banyak informasi yang melenceng dan nggak benar tanpa data yang jelas. Dan bikin pemerintahan Prabowo jadi terlihat jelek dan keruh. Luhut minta untuk kasih dukungan ke Prabowo untuk bangun dan benahi Indonesia. Luhut juga sarankan demokrasi itu bebas, tapi jangan sampai merusak budaya sopan santun di Indonesia. Menurut kalian, kritikan dari Luhut ini benar apa enggak sih guys? Daftar Bener blunder dong. podcast bocor halus Tempo, sesatkan publik. Tempo berkali-kali blunder dengan informasi yang meleset. Ini buktinya. Pertama, Juli 2023, Tempo lewat podcast bocor halus politik menuding Erick Thohir memanfaatkan PSSI dan BUMN demi kepentingan politik pribadi. Tapi, apa buktinya? Tidak ada. Tak ada dokumen. Tak ada data konkret, hanya opini liar. Dewan Pers menilai berita dalam tayangan podcast bocor halus itu melanggar pasal 1, 2, dan 3 KIJ. Erick Thohir meminta hak jawab, tapi Tempo bungkam. Akhirnya, Dewan Pers turun tangan. Hasilnya, Tempo terbukti melanggar kode etik jurnalistik. Kedua, Tempo kembali terbukti salah soal gosip Bahlil Lahadalia. Bahlil juga mengadukan podcast bocor halus politik yang berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia. Tempo menyerang Bahlil dengan tuduhan praktik investasi tidak etis. Tapi, setelah diproses Dewan Pers, Tempo gagal membuktikan tuduhannya. Mereka lagi-lagi dinyatakan melanggar kode etik dan harus memberikan hak jawab. Di rekomendasi di Dewan Pers itu ada 2. Ya, ya. Saya adalah harus memberikan hak klarifikasi. Yang kedua, di rekomendasi kita itu adalah harus jujur juga kita. Tempo harus meminta maaf. Iya, betul. Karena itu Dewan Pers merekomendasikan agar kesalahan itu meminta Tempo meminta maaf atas kesalahan tersebut. Pelanggarannya pasal berapa? Pelanggarannya pasal 1 karena itu tentang akurasi. Ketiga, pada September tahun Tentang 2023, akurasi, ya kan? Tempo menerbitkan artikel yang diklaim sebagai hasil wawancara dengan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, kenyataannya, Sudirman Said tidak pernah diwawancarai oleh Tempo. Setelah protes dari Sudirman Said yang menyatakan tidak pernah diwawancarai, Tempo segera menarik artikel tersebut dan mengakui kesalahan fatal dalam proses jurnalistik. Ya. Keempat, Tempo ikut menyebarkan laporan OCCRP yang menuding Jokowi terlibat korupsi, dan mereka salah satu media yang ikut membuat voting. Masalahnya, laporan itu sendiri penuh asumsi dan tak didukung bukti kuat, hanya polling yang dibuat. Lagi-lagi Tempo menyebarkan informasi yang membuat publik salah paham. Dari 4 kasus ini, ada pola yang jelas. Tempo terburu-buru menyebarkan berita tanpa verifikasi, tanpa hak Katanya-katanya, jawab, ya kan? dan tanpa data yang solid. Ini Ramadan udah selesai ya, sudah selesai Ramadan. Nah, saya cukup memendam melihat konten-konten yang beberapa terakhir ini sebelum Lebaran ini muncul, ya, ketika bersama dengan aksi-aksi demonstrasi Mahasewa. Ada beberapa konten-konten yang saya pikir kurang ajar gitu loh. Tapi saya tahan karena kemarin bulan Ramadan. Apa itu? Ya mengenai, ya ada vandalisme lah, tulisan mengenai Pak Prabowo, Ahmad Teddy lah, love gitu ya. Kurang ajar itu. Kemudian ada konten-konten mengenai Ara sama si Teddy yang pegangan tangan. Itu kurang ajar loh. Aktivis-aktivis sekarang ini yang saya lihat kok adabnya nggak asik banget loh pertarungannya. Pertarungannya melalui apa? Meme fisik, bukan adu gagasan, adu program, kemudian adu strategi yang lain gitu. Ya, ini udah jahat. Lucu gitu. Udah jahat Dan mereka. saya pikir orang-orang seperti ini, aktivis yang seperti ini salah jalan gitu. Ya pertarungannya nggak begitu jadi aktivis, nggak baik seperti itu. Walau bagaimanapun kita bertarung, toh yang memimpin saat ini secara konstitusional adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo, betul. Mas Gibran. Dan kita menghina begitu dengan cara-cara seperti itu. Dibilang homo, itu ya, gay lah, apa segala macam. Dan saya tandain itu. Konten-konten seperti itu saya tandain akunnya mana tandain, aja. Bang. Lihat, tunggu pembalasan dari kita loh. Akun-akun yang seperti itu. Dan menurut saya teman-teman netizen yang 58% dan memang yang sekarang mendukung negara ini bersatu, ayo kita lawan tuh akun-akun seperti itu yang parah, itu nggak ada adab. Makanya Itu. mengatakan bahwa itu intimidasi, itu harus kita lihat kenapa itu dilakukan.
Ya, tadi yang ingin saya katakan adalah ada nggak sih sesuatu yang terkait dengan praktek jurnalistik Tempo saat ini yang membuat mereka diancam? Saya lihat pemberitaan apa sih yang sedang ramai diangkat oleh Terakhir Tempo? kan masalah RUTN. RUTNI, Iya. ya. Tapi kalau kita lihat dan kita baca dan kemudian kita dengarkan podcast Tempo sendiri, ancaman itu kan sebelum datang hari Kamis ya. Katanya si Cica, Francisca itu sebelum baru membukanya pada hari Jumat, ya. Pada hari Sabtu mereka sudah bikin bocor halus lagi, dan antara lain dalam bocor halus yang hari Sabtu itu, artinya si Cica muncul lagi, itu diangkat isu pengiriman kepala babi tersebut, dan mereka mengutarakannya dengan ketawa-ketawa, Dengan fun sekali ya. fun sekali. Kan kita nggak bisa nutup-nutupi bahwa Cica sempat bilang bahwa mendingan kirim yang udah masak aja, dan kalau bisa kupingnya jangan dipotong, karena kuping itu makanan yang paling enak, kuping babi itu. Jadi tidak ada tuh kelihatan bahwa mereka tuh terancam oleh sesuatu. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sebanyak-banyaknya kita bertukar pikiran di kolom komentar ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, share video ini. Thank you. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.